Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah tetap dalam keadaan sehat, terhindar dari virus corona, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-1. Nah, kompetensi dasarnya yang pertama menyajikan hasil klasifikasi informasi yang didapat dari buku yang dikelompokkan dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana menggunakan kosakata baku. Nah, kedua, menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Adapun indikatornya, anak-anak, bahasa Indonesia menjelaskan informasi pada teks terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian IPA menyebutkan cara memelihara organ pernapasan. Yang selanjutnya menjelaskan bahaya kabut asap bagi pernafasan. Oke, anak-anak. Halo anak-anak, apakah kamu sudah siap mengikuti pembelajaran? Kalau sudah siap, coba kalian perhatikan gambar berikut. Pada suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah kilat menyambar dan terdengar suara petir menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Nah, jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apakah yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Nah, anak-anak, setelah mendengarkan cerita atau membaca cerita tersebut, kamu jawab pertanyaan berikut. Nah, ini merupakan tugas bahasa Indonesia dan tugas pertama. Menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu atau menurut pendapatmu. Nah, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Anak-anak, perhatikan gambar di samping ya. Nah, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan.
Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita, seperti yang terjadi pada tahun 2015. Bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Nah, kabut asap itu sangat mengganggu manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Anak-anak, sekarang silahkan baca teks di buku tema 2, subtema 3 pada halaman 92 sampai 94. Kalian baca 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya agar kalian mengerti dan paham cara mengatasi kabut asap. Anak-anak, adapun 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, O3, sulfur dioksida atau SO2, karbon monoksida atau CO, dan nitrogen oksida atau NO2. Nah, yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Itu yang pertama. Kedua, kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. Yang ketiga, kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya, seperti bronkitis kronik. Yang keempat, kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru-paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas. Selanjutnya, yang kelima, anak-anak, kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak yang memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Yang keenam, kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan seluruh pernapasan, sehingga mudah terjadi infeksi. Yang ketujuh, kabut asap dapat memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang ke-8, kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutup. Dan yang terakhir, yang 9, kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan atau ISPA akan mudah terjadi. Anak-anak, perhatikan gambar 3 ini. Ini adalah salah satu cara mengatasi atau melindungi diri dari kabut asap. Nah, yang pertama, di situ ada gambar anak sedang berada di dalam rumah, diam diri di rumah. Kemudian yang kedua, anak tersebut memakai masker. Nah, yang ketiga itu anak tersebut minum air putih. Nah, ini merupakan salah satu cara mengatasi atau melindungi diri dari kabut asap sehingga tubuh kita bisa sehat, kuat
sehingga bisa terhindar dari penyakit-penyakit paru-paru. Anak-anak, bagaimanakah kita melindungi diri dari kabut asap? Nah, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita terlindung dari kabut asap. Yang pertama, anak-anak, hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernapasan. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah. Nah, perhatikan cara memakainya, yaitu pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernapas atau gangguan kesehatan lainnya. Segera lakukan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti makanan bergizi, makan buah, minum yang banyak, dan lain sebagainya. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, anak-anak, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah. Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Yang terakhir, yang kedelapan, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi agar steril. Anak-anak, selain kita belajar IPA, kita juga sambil belajar bahasa Indonesia, anak-anak. Nah, coba kalian buka halaman 94 sampai 95. Buatlah pertanyaan dengan kata tanya: apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan yang kamu buat tersebut. Nah, seperti tugas pada hari kemarin, anak-anak. Ini sebagai tugas IPA sambil melatih kalimat tanya kalian. Oke, paham anak-anak? Kalau paham, silahkan dikerjakan. Terima kasih anak-anak. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bisa dapat dipahami, dimengerti, dan semoga pula dapat menyenangkan kalian dalam belajar dari rumah, anak-anak. Nah, selanjutnya, jika ada pertanyaan atau kurang paham, silahkan tanyakan ke guru kalian masing-masing bisa melalui grup kelas kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.